Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan hukum-hukum Newton tentang gerak ya. Penerapan hukum-hukum Newton tentang gerak. Bapak ingatkan kembali, hukum Newton ada 3. Yang pertama, sigma F sama dengan 0. Ini dipakai ketika benda diam atau benda bergerak, tetapi dengan syarat kecepatannya konstan ya, tidak semakin cepat, tidak semakin lambat. Nah, yang kedua, hukum Newton kedua, sigma F sama dengan m kali A, jumlah gaya sama dengan massa kali percepatan. Ini dipakai saat benda dipercepat atau saat benda diperlambat ya. Dipakai jadi saat benda semakin cepat atau saat benda semakin lambat. Kemudian yang ketiga, gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi ya. Ini gaya aksi reaksi dipakai ketika melibatkan dua benda ya. Nah, kita lihat penerapan yang pertama, yaitu pada kasus katrol. Di sini ada katrol, kemudian digantungi massa ya, misalkan ini M1 dan ini misalkan M2. Pada contoh di sini misalkan M2 nya lebih berat ya, lebih berat dari M1, maka M1 akan tertarik ke atas percepatan A, dia naik dengan percepatan A, dan M2 akan turun ke bawah dengan percepatan juga sebesar A. Gaya-gaya yang ada yaitu M1 punya gaya berat ke bawah sebesar M1G, M2 juga punya gaya berat ke bawah sebesar M2G. Lalu di sini ada gaya tegangan tali bolak-balik ya, tegangan tali selalu bolak-balik. Ini kita beri nama T1, ini juga T1. Sebelah sini kita beri nama T2. Ini juga T2. Nah, sekarang kita tinjau benda 1. Oh ya, benda 1 hanya gaya-gaya yang menempel di benda 1 saja ya, maksudnya sampai sini. Nah, jadi yang menempel di M1 yaitu T1 dan M1G saja. Kita tinjau benda 1, gaya-gaya yang ada ke bawah M1G, ke atas T1, percepatan ke atas A. Karena ada percepatan, benda semakin cepat, berarti berlaku hukum 2. Sigma F sama dengan M kali A. Karena ini sedang meninjau benda 1, berarti M1A. Gaya-gaya yang searah dengan A positif, yang berlawanan dengan A negatif, berarti nanti T1 positif, M1G nya negatif ya. Maka kita lanjutkan, sigma F terdiri dari T1 min M2G sama dengan M1A. Maka T1 sama dengan, nah ini negatif pindah ruas jadi positif, M1A plus M1G. Kita simpan sebagai persamaan 1. Nah, ini dapat. Kemudian kita tinjau benda 2. Pada benda 2, gaya-gaya yang ada ke bawah M1G, M2G, ke atas yaitu T2, percepatan ke arah bawah A, sehingga yang positif yang searah A, M2G, dia positif ya. Kemudian yang melawan A itu T2, berarti dia negatif. Kembali gunakan hukum 2, sigma F sama dengan M kali A. Karena ini meninjau benda 2, berarti M2. Yang positif M2G, M2G dikurang T2 sama dengan M2A. Kita selesaikan untuk T atau tegangan tali, sehingga min T2 sama dengan positif pindah ruas jadi negatif M2A min M2G. Sehingga kalau sebelah kiri kita
jadikan positif. Ini berbalik arah ya, sebelah kiri ganti tanda, sebelah kanan juga semua ganti tanda, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif, sehingga menjadi M2G dikurang M2A. Nah, ini kita sebut persamaan kedua. Karena katrolnya tidak dihitung, di sini katrol masih diabaikan ya, maka T1 sama dengan T2. Jadi kesimpulannya T1 sama dengan T2. Nah, katrol dihitung kalau kamu sudah belajar tentang torsi, nanti itu di kelas 11. Sementara di kelas 10 katrolnya belum dihitung ya. Jadi kita samakan persamaan 1 dengan persamaan 2. T1 ganti ini M1A tambah M1G sama dengan T2 ganti ini M2G dikurang M2A. Kumpulkan yang ada A nya di sebelah kiri, yang ada G nya sebelah kanan. Nah, ini negatif, pindah ruas jadi positif. M1A tambah M2A sama dengan M2G, ini positif ya, pindah ruas jadi negatif, min M1G. Kemudian kita gunakan sifat distribusi matematik. M1 ditambah M2 kurung dikali A sama dengan M2 dikurang M1 dikurung dikali G, sehingga kita peroleh percepatannya M2 min M1 kali G bagi M1 tambah M2. Nah, ini rumus untuk menghitung percepatan pada katrol. A ini adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. M ini adalah massa benda, satuannya kilogram. Dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, kalau di soal tidak ada nilai G tetapi dibutuhkan untuk menjawab, maka gunakan G sama dengan 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat. Karena di bumi nilainya mendekati 10, 9,8. Nah, sering dibulatkan menjadi 10. Kita lihat contohnya. Ini ada dua benda yang digantung pada katrol. Yang ini misalkan 5 kilo, yang satu lagi 3 kilo. Tentukan percepatan benda berapa dan tegangan tali berapa. Nah, karena tadi rumusnya sudah jadi, kita tidak menurunkan lagi rumusnya. Kita jawab A sama dengan rumus cepatnya itu. Coba kita lihat lagi. Nah, ini rumus yang sudah jadi. Ini cara menghafalnya bisa seperti ini. M yang lebih berat dikurang M yang lebih ringan ya, dikali gravitasi bagi M1 tambah M2 itu jumlah massa. Nah, ini boleh kita singkat sigma M saja. Nah, ini juga boleh rumus untuk menghitung percepatan. Jadi kalau kita gunakan cara cepat ini, M yang berat dikurang M yang ringan kurung kali gravitasi G bagi jumlah massa. Yang berat 5 kilo ya, berarti 5 dikurang yang ringan 3 kilo, 3 kali gravitasi 10 bagi jumlah massa 5 tambah 3 sama dengan 5 dikurang 3, 2 kali 10, 20 bagi 8. Ini bisa kita perkecil, atas bawah bagi 4 ya, bagi 4 jadi 5 per 2, maka dapat 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari tegangan tali bisa kita hitung dari massa yang lebih berat atau dari yang lebih ringan. Yang lebih berat tentu dia jatuh, yang lebih ringan ke atas. Coba kita lihat lagi materi di atas tadi. Nah, untuk yang benda ke atas tandanya dijumlah, untuk yang benda ke bawah tandanya dikurang. Ini bisa kita gunakan salah satu rumus saja.
Jadi kalau ke atas dijumlah, kalau ke bawah dikurang. Maka untuk menghitung tegangan tali T sama dengan, coba kita lihat pakai benda yang ke atas dulu. Tadi rumusnya dijumlah ya. Berarti M, kalau ini kita beri indeks 1, yang ini 2. Berarti M1A tambah M1G. Boleh juga dibalik, M1G tambah M1A. Kita masukkan nilainya 3 kali 10 tambah 3 kali A nya 2,5. Nah, maka menjadi 30 tambah 7,5 dapat 37,5 Newton. Kalau kita hitung pakai benda yang ke bawah, berarti rumusnya dikurang ya. M2G dikurang M2A. Hasilnya harus sama. Kalau ada yang salah, berarti ada salah di perhitungan. M2 nya 5 kilo. 5 kali 10 dikurang 5 kali 2,5, 2,5, maka dapat 50 dikurang 12,5. 50 dikurang 12, 38, kemudian dikurang setengah menjadi 37,5 Newton. Nah, perhatikan hasilnya pasti sama. Nah, itu pembahasan tentang katrol. Yang kedua yaitu penerapan hukum Newton pada lift atau elevator ya. Sini misalkan ada sebuah lift yang sedang bergerak ke atas dengan percepatan A. Di dalamnya ada orang. Orang memiliki gaya berat ke bawah mg dan gaya normal N. Tugas kita mencari seberapa besar N atau gaya normal ya. Dan di sini setara gaya pijakan kaki orang terhadap lift. Kita gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan ma. Yang searah A positif, yang berlawanan A negatif, berarti ini sama-sama ke atas positif yang N, yang menentang A negatif. Maka N min mg sama dengan ma, sehingga N sama dengan mg ditambah ma. Jadi negatif pindah ruas jadi positif, sama dengan M kali G tambah A. Nah, ini kalau liftnya bergerak ke atas. Sekarang kita lihat kalau liftnya bergerak ke bawah dengan percepatan sebesar A. Di dalamnya ada orang. Gaya berat orang ke bawah mg, gaya normal N. Kita gunakan hukum 2, sigma F sama dengan ma, sehingga yang positif yang searah A, berarti ini nanti mg positif, N negatif. Mg min N sama dengan ma, maka mg ini positif pindah jadi negatif, negatif pindah jadi positif, sehingga bisa kita tulis N sama dengan mg dikurang ma atau mg min a. Nah, ini kalau liftnya sedang bergerak ke bawah. Kita lihat contoh. Di sini ada elevator. Dalamnya ada orang. Masanya misalkan 60 kg. Sedang bergerak ke atas liftnya dengan percepatan misalkan 2 meter per sekon kuadrat. Berapa gaya pijakan kaki pada lift atau gaya normal? Kita jawab gaya berat ke bawah mg, gaya normal ke atas N, yang searah A positif, berarti N min mg sama dengan ma, N sama dengan mg tambah ma sama dengan M dalam kurung G tambah A sama dengan 60 kali 10 tambah 2 sama dengan 60 dikali 12, 720 Newton. Penerapan hukum yang ketiga yaitu
gaya kontak. Nah, di sini ada benda, misalkan dua benda ya, masanya M1, yang ini M2, didorong dengan gaya sebesar F sehingga timbul percepatan sebesar A. Gaya kontak yaitu gaya yang timbul ketika dua benda saling kontak, arahnya sama, arahnya berlawanan tetapi besarnya sama. Ini kita beri nama F12, artinya gaya kontak pada benda 1 oleh benda 2. Yang ini F21, artinya gaya kontak pada benda 2 oleh benda 1. Karena ada percepatan, kita gunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M total dikali A. Berarti sigma F sama dengan M1 tambah M2 dikali A. Yang searah A positif, berarti nanti F positif, kemudian F12 berlawanan ya, negatif ya, negatif, dan F21 searah, berarti nanti dia positif. Maka F dikurang F12 ditambah F21 sama dengan M1 tambah M2 dikali A. Karena F12 dan F21 besarnya sama, tapi di sini tandanya berbeda, maka ini jadi 0, hilang ya. Sehingga F sama dengan M1 tambah M2 kali A. Maka kita peroleh A-nya sama dengan F dibagi M1 ditambah M2, atau bisa kita singkat F dibagi sigma M. Nah, ini untuk mencari percepatan. Bagaimana kalau kita mau mencari berapa F12 dan F21? Kita tinjau benda 1. Pada benda 1, gaya yang menempel di benda 1 yaitu F dan F12 ya. Sigma F sama dengan M1A, karena ini hanya menjauh benda 1 ya. Berarti yang digunakan hanya M1. Yang searah A, F ini positif, yang melawan F12 negatif. Berarti F dikurang F12 sama dengan M1A. Maka min F12 sama dengan M1A min F, sehingga F12 sama dengan F dikurang M1A. Nah, ini untuk menghitung F12. Atau bisa juga kita tinjau benda 2. Pada benda 2, gaya yang menempel hanya F21, sehingga sigma F hanya M2 kali A. Rumusnya berarti tinggal F21 kali A. Salah. Sehingga F21 sama dengan M2 kali A. Nah, ini untuk menghitung F21 ya. Kita lihat contohnya. Contoh. Di sini ada dua benda. Yang satu 5 kilo, yang satu lagi 3 kilo. Diberikan gaya misalkan 40 Newton. Nah, ini kita beri nama M2, misalkan ini M1 ya. Kita balik, jadi nanti rumusnya menyesuaikan dengan kondisi soal. Kita cari A-nya dulu. Oh ya, pertanyaannya berapa A? Berapa gaya kontak? Di sini F21 dan ini F12. Nah, gaya kontak F21 dan F12. Ini artinya gaya kontak pada benda 2 oleh benda 1. Kalau yang ini gaya kontak pada benda 1 oleh benda 2. Kita jawab A sama dengan F dibagi sigma M
sama dengan 40 dibagi 5 tambah 3 sama dengan 40 bagi 8 dapat 5 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari F21 berarti kita tinjau M2 ya. Tinjau M2 sigma F sama dengan M2A yang searah dengan A itu positif, A-nya tentu searah gaya dorong ya. Kalau gaya dorong ke sana berarti A-nya ke sana. Nah, yang searah dengan A positif, mana yang searah dengan A dan menempel di benda 2. Di benda 2 ada gaya F dan ada gaya F21 sehingga F-nya positif, F21-nya nanti negatif. F dikurang F21 sama dengan M2A sehingga min F21 sama dengan M2A min F, maka F21 sama dengan F dikurang M2A. Masukkan nilainya, F-nya 40 dikurang M2 tadi 5 dikali A-nya 5, maka dapat 40 dikurang 25 15 Newton. Sekarang kalau kita tinjau M1 ya, perhatikan di gambar ini. Nah, pada M1 atau benda 1, gaya yang menempel di benda 1 hanya satu gaya, hanya F12 saja, sehingga sigma F sama dengan M1A. Nah, sigma F nya tadi hanya F12 saja, F12 sama dengan M1A. Kita masukkan nilainya, M1 3 kilo dan A nya 5, maka 3 kilo kali 5 meter per sekon kuadrat sama dengan 15 Newton. Nah, perhatikan gaya kontak baik F21 maupun F12 hasilnya pasti sama ya. Kalau berbeda berarti ada yang salah. Penerapan yang keempat yaitu benda-benda yang dirangkai tali. Misalkan seperti ini, ada 3 benda ditarik dengan gaya F. Ini kita beri nama M1, M2, M3. Misalkan ini 4 kilo, ini 3 kilo, ini juga 3 kilo. Ditarik dengan gaya 20 Newton. Pertanyaannya, berapakah percepatan A? Nah, ini percepatan ya. Kemudian di sini kita ada tegangan tali, kita beri nama T1, bolak-balik ya, T1. Di sini T2, gaya T2. Nah, yang ditanya juga T1 berapa, T2 berapa. Kita jawab, sigma F sama dengan massa total M1 tambah M2 tambah M3 kali A. Yang searah A positif, gaya-gaya searah A positif, gaya-gaya berlawanan A negatif, berarti ini nanti positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif ya. Sehingga T1 min T1 plus T2 min T2 plus F sama dengan, ini bisa kita singkat menjadi sigma M kali A. Nah, ini saling menghilangkan, hilang semua, sehingga F sama dengan sigma M kali A, maka A sama dengan F dibagi sigma M. Nah, ini cara cepatnya. Kita masukkan nilainya, F nya tadi 20 Newton dibagi 4 tambah 3 tambah 3, 20 dibagi 10 dapat 2 meter per sekon kuadrat.
Untuk mencari tegangan tali, kita gunakan gaya yang paling sedikit menempel pada benda ya. Tadi di sini M1, sini M2, sini M3, T1, sini T2. Coba kita tinjau benda 1 ya. Sigma F sama dengan M1A. Pada benda 1 hanya ada T1, sehingga T1 sama dengan M1A sama dengan M1 nya tadi 4 kilo, A nya 2 ya, berarti 4 kali 2 dapat 8 Newton. Nah, untuk mencari T1 juga bisa lewat benda 2. Cuma sayangnya di sini kita harus tahu dulu T2 nya berapa gitu ya. Nah, sehingga mencari T1 lebih baik pakai benda M1. Sekarang kita tinjau M2. Pada M2 gaya-gaya yang ada itu ada di sini T1, ada di sini T2, sehingga yang positif kalau A-nya ke kanan, yang positif T2, yang negatif T1. T2 min T1 sama dengan M2A, sehingga T2 sama dengan negatif pindah jadi positif, T1 tambah M2A sama dengan T1 tadi udah dihitung 8 tambah M2 3 kilo percepatan 2, 8 tambah 6 sama dengan 14 Newton. Nah, gimana kalau kita mau menggunakan M3? Tadi di sini ada F ya. Pada M3 gaya-gaya yang ada itu di sini. Tinjau M3. Yang positif F, yang negatif T2, maka F dikurang T2 sama dengan M3A, sehingga T2 sama dengan F dikurang M3A. Masukkan nilainya, gaya tariknya tadi 20 Newton, M3 tadi 3 kilo, percepatan 2, 20 dikurang 6, 14 Newton. Nah, perhatikan mau menghitung T2 lewat benda 2 hasilnya 14, pun mau menghitung lewat benda 3 hasilnya sama 14 ya. Penerapan hukum-hukum Newton pada kasus kelima yaitu pada kasus tentang keseimbangan. Misalkan di sini ada benda yang digantung dengan tali ya. Masanya misalkan 5 kilo. Nah, di sini sudutnya 30 derajat. Di sini 60 derajat. Pertanyaannya, akan terbentuk di sini 3 buah tegangan tali. Kita beri nama di sini T1, di sini T2, di sini T3. Berapakah T1, T2, dan T3? Kita jawab T1 sudah langsung bisa dihitung. T1 itu akan sama dengan gaya berat M1G ya. T1 sama dengan M1G berarti sama dengan 5 kali 10 sama dengan 50 Newton. Ini M-nya M1 ya. Nah, untuk menghitung T2 dan T3, kalian ingat sudut-sudut yang berseberangan. Kalau di sini 30 derajat, pasti di sini sama ya. 30 derajat. Nah, kalau di sini 60 derajat, di sebelah sini juga pasti sama 60 derajat. Oke, kita buat segitiga gaya. Segitiganya harus siku-siku dan upayakan sudutnya ini di dalam si segitiga. Maka bagi 30 derajat ini adalah sisi depan, ini sisi samping, dan yang ini sisi miring.
Untuk mencari sisi depan, gunakan operasi depan bagi miring ya. Depan bagi miring itu sin, maka sisi depannya setara dengan T2 sin 30. Nanti gaya ke arah sini kita geser ke tengah. Nah, kita geser ke sini. Ini berarti T2 sin 30. Nah, gaya yang ke arah samping miring itu cos, maka ini adalah T2 cos 30. Oke, ini kita simpan. Nah, gunakan juga segitiga di T3 ya, segitiga siku-siku. Upayakan sin 60 derajat masuk ke dalam segitiga, sehingga bagi 60 derajat ini sisi depan, ini sisi samping, ini sisi miring. Dengan cara yang sama, sisi depan itu operasi sin ya, sehingga dia adalah T3 sin 60. Nanti hasilnya yang sudah dihitung di sini geser ke arah sini ke tengah-tengah, sehingga di sini ada T3 sin 60. Nah, yang ke arah samping miring itu cos, maka ini adalah T3 cos 60. Nah, itu uraian gayanya. Sekarang kita lihat arah sumbu X. Nah, ini sumbu X nih. Karena tidak ada gerakan alias bendanya diam, berarti berlaku hukum 1 ya. Dari hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0, ke arah kanan positif, ke arah kiri negatif. T2 cos 30 sama dengan min T3 cos 60 sama dengan 0. Sehingga T2 kali setengah akar 3 sama dengan, nah ini pindah ruas negatif jadi positif, T3 kali cos 60 adalah setengah. Setengahnya kita coret. Maka kita dapatkan T2 sama T2 akar 3 sama dengan T3, atau boleh dibalik ya, T3 sama dengan akar 3 dari T2. Ini kita simpan. Nah, ini penerapan hukum 1 Newton pada arah sumbu X. Sekarang kita lihat hukum 1 Newton tapi pada arah sumbu Y ya. Nah, pada arah sumbu Y ini gaya-gayanya yang ada tuh yang ke atas sama yang ke bawah. Misalkan ke arah atas kita ambil positif, maka ke arah bawah negatif ya. Ke arah atas ada T2 sin 30, T2 sin 30, ada lagi yang ke atas satu lagi T3 sin 60 positif plus T3 sin 60. Nah, ke bawah negatif min M1G sama dengan 0. Oh ya, hukumnya tadi sigma F sama dengan 0, hukum 1 ya. T2 kali sin 30 setengah ditambah T3 kali sin 60 setengah akar 3 dikurang M1G tadi udah dihitung nih. M1G sebesar 50 Newton dikurang 50 sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan, berarti setengah T2 ditambah setengah akar 3 T3 sama dengan min 50 pindah ruas menjadi plus 50 setengah T2 ditambah setengah akar 3 kali T3, ganti T3 itu akar 3 T2 ya, akar 3 T2 sama dengan 50 setengah T2 ditambah akar 3 kali akar 3 itu akar 9, akar 9 adalah 3 kali 1 tetap 3, jadi 3 per 2 T2 sama dengan 50. Nah, ini sudah sama-sama T2 sehingga bisa kita jumlahkan. Setengah tambah 3 per 2, 1 tambah 3 itu 4.
4/2T2 sama dengan 50. 4 bagi 2 dapat 2. 2T2 sama dengan 50. Sehingga T2 sama dengan 50. Perkalian pindah jadi pembagian. Dapat 25 Newton. Nah, ini T2 nya sudah ketemu. Untuk mencari T3 kita gunakan kalimat ini ya. Sehingga T3 sama dengan akar 3T2 sama dengan akar 3 kali T2 nya masukkan 25. Maka menjadi 25 akar 3 Newton. Nah, itu dia penerapan hukum Newton kedua pada prinsip keseimbangan. Ini juga bisa kita kerjakan pakai cara cepat ya. Coba kita lihat dulu. Datanya 5 kilo dan sini sudut 60 dan 30. Oke, kita gunakan cara cepat. Silakan disimak. Jadi masanya 5 kilo. Di sini 60. Sini 30. Nah, sudutnya tadi kalau sini 30 pindah ruas, sini juga 30. Lihat di sini tegak lurus ya. Sehingga dapat 90 derajat, maka total di sini adalah 120 derajat. Dengan cara yang sama sebelah sini, kalau sudutnya 60, sini 60. Dan di sini tegak lurus 90, sehingga jumlah totalnya 150 derajat. Jumlah lingkaran, sudut lingkaran 360 derajat, ini sudah ada 270 derajat, maka kurang 90 derajat. Sini kurang 90 derajat. Nah, gaya-gaya yang ditanya tadi sebelah sini T1, sebelah sini T2, sebelah sini T3. Gaya berat ke bawah mg. Ya, ini sudah bisa kita hitung. 5 kali 10 dapat 50 Newton. Nah, cara cepatnya kalau ada bentuk seperti ini, di sini F1 membelakangi sudut A ya. Kemudian di sini F2 membelakangi sudut B dan F3 membelakangi sudut C. Maka rumusnya gunakan aturan sinus, namanya F1 per sin A sama dengan F2 per sin B sama dengan F3 per sin C ya. Jadi F1 per sin A, F2 per sin B, F3 per sin C. Terapkan di sini. T1 sama dengan gaya berat M1G. Maka ini sudah kita dapatkan 50. Nah, T1 membelakangi sudut 90, berarti T1 per sin 90 sama dengan T2 per T2 membelakangi sudut 150 sin 150. T1 nya masukkan 50 per sin 90 itu 1. T2 per sin 150 itu setengah ya. Kemudian kita kali silang 1 kali T2 sama dengan 50 dikali setengah, 50 dikali setengah, sehingga kita dapat T2 nya 25 Newton. Ini sama dengan pengerjaan yang tadi. Ini T2 nya 25 Newton. Nah, T2 sudah ketemu. Sekarang kita cari T3. Untuk T3 bisa kita bandingkan dengan T1 lagi, atau kita bandingkan dengan T2. Kalau dengan T1 berarti T1 sin 90 gitu ya. Kalau T2 sin 150. Misalkan kita gunakan tetap T1, jadi T1 per sin 90. T1 per sin 90 sama dengan T3 per, nah untuk T3 gunakan sudut yang di belakanginya yaitu 120. T3 per sin 120. T1 masukkan nilainya 50 Newton. 50 per sin 90 itu 1 sama dengan T3 per sin 120 setengah akar 3 kali silang T1 kali 1 kali T3 tetap T3 sama dengan 50 kali setengah akar 3.
Oke, 50 kali 1 bagi 2 dapat 25 akar 3 Newton. Nah, ini sama juga dengan pengerjaan cara pertama tadi, sama ya. Ini penerapan hukum Newton pada kasus keseimbangan. Penerapan yang keenam yaitu pada bidang miring. Bidang miring ini kita bahas dua ya. Yang pertama, bidang miring yang kondisinya licin atau tanpa gesekan. Nah, kita lihat sebuah bidang miring dengan kemiringan sebesar theta. Di atasnya ada benda dengan massa M. Nah, gaya berat ke bawah mg. Berapa percepatan benda? Kita tambahkan sumbu koordinat di sini dan di arah sini. Kalau di sini sudutnya sebesar theta, maka di sini juga pasti sebesar theta. Kemudian kita buat segitiga gaya ya, ke arah sini sama ke arah sana. Bagi theta berarti ini sisi miring, ini sisi depan, ini sisi samping. Nah ya, depan miring itu sin, sehingga gaya yang ke arah sini pakai sin. Maka ini setara mg sin theta, karena sisi miringnya mg ya. Kemudian bagian samping itu kosinus, maka ini adalah mg cos theta. Nah, mg sin theta ini yang ke arah bawah ini kita geser ke sini, ke pusat benda. Inilah gaya penyebab gerak benda ya. Mg sin theta ini gaya penyebab benda bergerak ke bawah. Kita gunakan hukum 2, sigma F sama dengan ma. Gaya yang menyebabkan gerakan hanya di sumbu X, yaitu mg sin theta saja, sehingga ini mg sin theta sama dengan ma. Coret m nya, maka dapat a nya sama dengan g sin theta. Nah, ini contoh menghitung percepatan pada bidang miring tanpa gaya gesek ya. Misalkan kalau bendanya kita ambil 8 kilo dan sudutnya 30 derajat, berapakah percepatannya? Kita jawab A sama dengan G sin theta, berarti 10 sin 30 sama dengan 10 kali setengah, dapat 5 meter per sekon kuadrat. Sekarang benda yang kondisi bidang miring yang kedua yaitu bidang miring yang kasar ya. Bidang miring yang kasar ini artinya ada gaya gesek atau ada gesekan ya. Nah, kita lihat bidang miring, sudut kemiringannya theta, di sini ada benda dengan massa m. Kemudian kita terapkan sumbu koordinat. Sebelah sini sumbu X, kemudian sebelah sini sumbu Y. Gaya berat tepat ke bawah mg. Sudut sini theta, maka di sini juga theta. Nah, mg kita urai ya, ke arah sini dan ke arah sana. Bagi theta ini sisi depan, ini sisi miring, tegak lurusnya di sini. Ini sisi samping. Bagian depan miring itu sin, maka ini adalah mg sin theta. Bagian samping miring itu cos, maka ini adalah mg cos theta. Mg sin theta akan cenderung membuat benda jatuh ke bawah, sehingga kita geser gayanya sini ya, dari sini geser sini. Ini sebesar mg sin theta. Gaya normal ke atas sini, gaya normal. Nah, karena bidang miringnya kasar, timbul gaya gesek ke sana sebesar fg. Kemudian kita tinjau arah sumbu Y terlebih dahulu. Bendanya tidak bergerak di sepanjang sumbu Y ya,
benda mungkin saja bergerak pada sumbu X, sehingga pada sumbu Y berlaku hukum 1. Sigma F arah sumbu Y sama dengan 0, ke atas positif, ke bawah negatif, sehingga N positif. Ke bawah min mg, siapa tadi yang ke bawah nih? Yang ke bawah tadi yang ini ya, mg cos theta. Min mg cos theta sama dengan 0, maka N-nya kita peroleh mg cos theta. Kemudian kita tinjau arah sumbu X. Kalau bendanya jatuh, maka benda ke arah bawah ke sana dengan percepatan sebesar A, sehingga berlaku hukum 2, sigma F sama dengan MA. Nah, yang searah A positif. Siapa yang searah A? Ini tadi nih. Gaya ini searah A, si mg sin theta positif. Dan yang melawan A yang ke arah sini nih, FG ya, FG nanti bernilai negatif. Maka mg sin theta dikurang gaya gesek sama dengan MA. Tujuan kita berapa? Mencari seberapa nilai A-nya ya. Kita lanjutkan, mg sin theta dikurang gaya gesek itu di pertemuan sebelumnya rumusnya koefisien gesek kali gaya normal. Kalau ini sudah bergerak berarti gaya geseknya kinetis ya. Mu k sama dengan M kali A. mg sin theta dikurang mu k kali gaya normalnya ganti ini mg cos theta sama dengan MA. Nah, penulisannya bisa kita balik, MA sama dengan mg sin theta dikurang mu k mg cos theta. Ada M di seluruh suku, bisa kita coret. Maka dapatlah A sama dengan G sin theta dikurang mu K G cos theta. Ada G, di sini juga ada G. Bisa kita gunakan sifat distribusi menjadi G kali dalam kurung sin theta dikurangi mu k cos theta. Nah, inilah rumus untuk mencari A kalau ada gaya gesek ya. Kita ambil contoh, misalkan di sini ada benda 8 kilo, sudutnya 37 derajat, koefisien gaya gesek 0,2 mu k ya. Percepatannya berapa? Kita jawab A sama dengan G dalam kurung sin theta dikurang mu k cos theta sama dengan gravitasi 10 sin 37 dikurang 0,2 cos 37 sama dengan 10 kali sin 37 0,6 dikurang 0,2 cos 37 0,8 sama dengan 10 kali 0,6 dikurang 0,16 sama dengan 10 kali 0,6 dikurang 0,16 itu 0,44 ya, sama dengan 4,4 meter per sekon kuadrat. Nah, inilah contoh-contoh dari penerapan hukum 1, 2, 3 Newton pada berbagai kasus ya. Ada 6 kasus yang kita bahas. Bapak anggap ini sudah sangat mewakili. Baik, sampai sini dulu Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.